warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Nah, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas awal dari Praktikum Elektronika Dasar 2 pada percobaan 3 dengan judul praktikum yaitu osilator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Isfa Ramadhani dengan NIM A241210034. Saya berasal dari kelas A. Dan pada praktikum kali ini, untuk percobaan ketiga, kita diasistensi oleh Kak Alan Roynaldo Ture. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian osilator. Apa sih osilator itu? Nah, jadi osilator merupakan sebuah rangkaian yang dapat menghasilkan sinyal keluaran tanpa adanya sebuah sinyal masukan yang diberikan dari luar. Nah, keluaran osilator ini bisa berbentuk segitiga, pulsa, gergaji, persegi, ataupun sinusoidal. Nah, pada dasarnya osilator ini merupakan penguat sinyal dengan umpan balik positif di mana rangkaiannya sebagai penentu, frekuensinya sebagai output. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu prinsip kerja dari osilator. Nah, seperti yang kita ketahui, osilator ini merupakan sebuah rangkaian di mana sebuah rangkaian ini memiliki dua komponen penting. Yang pertama yaitu komponen penguat atau biasa disebut dengan amplifier, dan komponen yang kedua yaitu komponen feedback yang biasanya digunakan sebagai umpan balik. Nah, dua komponen penting ini akan saling bekerja sama sehingga akan menghasilkan keluaran osilasi sinyal listrik. Osilator menggunakan sinyal kecil atau desahan kecil yang berasal dari amplifier osilator itu sendiri. Nah, pada saat amplifier diberikan arus listrik, maka akan terjadi desahan kecil. Nah, pada saat desahan kecil tersebut terjadi, kemudian diumpan balik ke penguat sehingga terjadi penguatan sinyal. Jika keluaran atau output penguat sefasa dengan sinyal yang diumpan balik atau masukan, maka disitulah osilasi terjadi. Kemudian ada jenis-jenis osilator. Nah, osilator ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu osilator LC atau osilator harmonisa yang terbagi lagi menjadi beberapa macam, dan yang kedua yaitu osilator RC atau osilator relaksasi. Nah, pertama saya akan membahas mengenai osilator LC yang terbagi lagi menjadi beberapa macam. Pertama yaitu ada osilator Armstrong. Untuk mencapai osilasi pergeseran fasa 180 derajat, osilator Armstrong menggunakan transistor. Output dari transformator primer memiliki transistor dan umpan balik diambil dari koil transformator sekunder. Dengan melihat titik polaritas pada koil transformator sekunder dibalik menggunakan koil primer. Nah, frekuensi operasi diperoleh oleh kapasitor C1 dan transformator primer. Nah, kemudian yang kedua ada osilator Colpitts. Osilator ini adalah dual elektrik dari osilator Hartley sehingga sinyal umpan balik diambil dari pembagi tegangan induktif yang memiliki dua kumparan atau koil dalam bentuk seri. Induktor dan kedua kapasitor berada dalam rangkaian dengan rangkaian tangki resonansi paralel dan memberikan frekuensi osilator. Tegangan di terminal C2 diterapkan ke base monitor dari transistor untuk membuat osilasi umpan balik. Kemudian yang ketiga yaitu ada osilator Hartley. Nah, osilator Hartley ini memiliki kelebihan yaitu di mana mudah mengatur nilai frekuensi, yaitu dengan menempatkan sebuah kapasitor variabel pada komponen kapasitornya. Selain itu, amplitudo output osilator juga relatif tetap pada range frekuensi kerja penguat osilator. Kemudian yang keempat ada osilator klep. Nah, frekuensi ditentukan oleh deret kondensator atau CO dan induktor atau LO dan bukan oleh kondensator jajar atau C1 dan C2 seperti dalam rangkaian osilator Colpitts standar. Umpan balik positif diadakan oleh kapasitor 1 dan kapasitor 2.
Kondensator ini harus jauh lebih tinggi harganya daripada C0. Oke, kemudian ada osilator kristal. Nah, osilator kristal ini merupakan rangkaian yang biasanya bekerja berdasarkan prinsip efek piezoelektrik terbalik. Medan listrik yang diterapkan akan menghasilkan deformasi mekanis pada beberapa material. Nah, dengan demikian, ia menggunakan resonansi mekanik kristal bergetar yang dibuat dengan bahan piezoelektrik untuk menghasilkan sinyal listrik dari frekuensi tertentu. Nah, terakhir yaitu osilator Pierce. Osilator ini banyak digunakan sebagai solusi tertanam dan beberapa perangkat karena pembuatannya yang begitu sederhana dan frekuensi resonansinya yang selalu stabil, sehingga tidak ada parameter yang dapat mempengaruhi frekuensi resonansinya dan menghasilkan frekuensi osilasi yang konstan. Nah, osilator jenis kedua yaitu osilator relaksasi atau osilator RC. Nah, osilator ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama osilator multivibrator astabil. Nah, multivibrator astabil ini adalah osilator yang berjalan bebas yang berosilasi antara dua keadaan secara terus-menerus, menghasilkan dua bentuk gelombang output gelombang persegi. Nah, dalam rangkaian elektronik, multivibrator astabil ini juga dikenal sebagai multivibrator yang berjalan bebas karena mereka tidak memerlukan input tambahan atau bantuan eksternal yang berosilasi. Kemudian yang kedua yaitu osilator multivibrator monostabil. Nah, osilator ini digunakan untuk menghasilkan pulsa output tunggal dari lebar yang ditentukan, baik tinggi ataupun rendah ketika sinyal pemicu eksternal yang sesuai atau pulsa T diterapkan. Sinyal pemicu ini memulai siklus pengaturan waktu yang menyebabkan output monostabil untuk mengubah keadaannya di awal siklus pengaturan waktu dan akan tetap dalam kondisi kedua. Kemudian selanjutnya ada osilator multivibrator bistable. Nah, osilator ini hanya akan berubah keadaan jika diberi pulsa trigger sebagai input. Nah, multivibrator bistable ini sering disebut sebagai flip-flop. Output rangkaian multivibrator ini akan lompat ke satu kondisi atau flip saat dipicu dan bergeser kembali ke kondisi lain atau flop jika dipicu dengan pulsa trigger berikutnya. Kemudian selanjutnya ada osilator wind bridge. Nah, osilator ini menggunakan rangkaian umpan balik yang terdiri dari serangkaian rangkaian RC yang terhubung dengan paralel RC dari nilai-nilai komponen yang sama, sehingga menghasilkan rangkaian fasa delay atau fasa advance tergantung pada frekuensi resonansi atau pergeseran fasa 0. Kemudian yang terakhir pada jenis osilator RC ini yaitu ada osilator fase. Nah, di mana rangkaian ini menawarkan pergeseran fasa yang diperlukan dengan sinyal umpan balik. Nah, mereka memiliki kekuatan frekuensi yang luar biasa dan dapat memberikan gelombang sinus bersih untuk berbagai beban. Lebih disukai jaringan RC yang mudah dapat diharapkan untuk menyertakan output daya yang mengarahkan input dengan fasa 90 derajat. Selanjutnya yaitu fungsi alat dan bahan. Nah, pada percobaan kali ini kita akan menggunakan beberapa alat dan bahan. Di antaranya yaitu yang pertama ada signal generator, di mana signal generator ini berfungsi untuk menghasilkan sinyal listrik dengan mengatur sifat, amplitudo, frekuensi, dan juga bentuk gelombangnya. Yang kedua yaitu osiloskop, di mana osiloskop ini berfungsi untuk mengamati bentuk gelombang yang tepat dari sinyal listrik. Kemudian yang ketiga ada catu daya DC, di mana catu daya DC ini berfungsi untuk memasok energi listrik untuk satu atau lebih beban listrik. Selanjutnya ada multimeter. Nah, multimeter ini berfungsi untuk mengukur arus, tegangan, hambatan, dan juga kapasitansi dari arus listrik. Nah, selanjutnya ada IC 741. Nah, di mana IC 741 ini berfungsi untuk memperkuat sinyal AC maupun DC. Kemudian ada resistor, di mana resistor ini berfungsi untuk menghambat aliran arus listrik.
Nah, kemudian ada kapasitor, di mana kapasitor ini berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Nah, kemudian ada papan rangkaian yang dimana berfungsi sebagai tempat untuk merangkai komponen-komponen elektronika. Nah, kemudian ada saklar. Saklar ini berfungsi untuk menyambungkan dan memutuskan aliran listrik. Kemudian yang terakhir yaitu kabel penghubung, di mana kabel penghubung ini berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen listrik pada papan rangkaian. Oke, itu saja penjelasan singkat dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Thanks for watching.